Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jaya Ananda dengan NIM 0102 1382 328150. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi makro Islam bab 11 yang berjudul Pemerintah sebagai Ibu Segala Pasar. Nah, judul ini sangat menarik karena menggambarkan peran pemerintah yang seharusnya mengatur pasar agar tetap adil bagi semua pihak. Mungkin langsung saja masuk ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada bagian A, pasar dan pemerintah. Nah, kita mulai dulu nih dari konsep dasar barang dan pasar. Dalam ekonomi itu, jenis barang itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada private goods, yang kedua ada public goods. Nah, private goods ini adalah barang-barang yang efisien jika diproduksi oleh swasta karena sifatnya includable atau bisa dibatasi hanya untuk yang membayar saja, dan sifatnya itu bersifat revolvers atau penggunaannya saling bersaing seperti rumah, mobil, dan lainnya. Lalu ada public goods. Nah, public goods ini adalah kebalikan dari private goods yang bersifat non-includable dan non-revolvers. Artinya, semua orang itu bisa memakainya dan penggunaan untuk satu orang itu tidak mengurangi jatah orang lain. Contohnya seperti jalan raya, lampu, penerangan jalan, dan lainnya. Intinya, karena swasta tidak punya alasan kuat untuk membuat barang yang gratis, maka pemerintah itu harus mengambil peran ini agar penyediaan fasilitas publik itu tetap berjalan secara efisien. Oke, kita masuk ke slide ketiga, yaitu bagian B, yaitu struktur APBN modern. Nah, timbul nih tanda tanya, bagaimana sih sistem anggaran kita sekarang? Nah, mari kita lihat contoh struktur APBN bagian pendapatan, yaitu mayoritas pendapatan negara kita itu bersumber dari pajak. Sebagian gambaran di tahun 2004 saja, pajak menyumbang sekitar 77,8% dari total penerimaan. Lalu untuk pengeluaran itu sendiri itu sebagian besar anggaran itu dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat. Pemerintah juga terus merancang peningkatan target pendapatan dan belanja demi pembangunan nasional setiap tahunnya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke struktur APBN di zaman pemerintah Islam. Nah, jika kita bandingkan dengan masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, itu sistemnya itu sudah sangat tertata. Penerimaannya itu bersumber dari pendapatan negara Islam yang berasal dari kharaj atau pajak tanah, zakat, khams, dan jizyah. Lalu untuk pengeluaran tersendiri itu uangnya itu digunakan secara tepat sasaran untuk pendidikan, infrastruktur, keamanan, serta program kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan. Oke, kita masuk ke slide kelima, yaitu bagian C, defisit anggaran atau budget defisit. Nah, dalam mengelola anggaran itu tidak selamanya pendapatan dan pengeluaran itu sama. Ada kondisi budget surplus, yaitu saat pendapatan itu lebih besar dari belanja sehingga ada cadangan dana. Sebaliknya, ada budget defisit, yaitu saat pemerintah itu lebih banyak belanja daripada pemasukan, atau G lebih besar dari T. Kondisi defisit ini bisa berdampak pada naiknya inflasi dan beban utang di masa depan. Oke, kita masuk ke slide ke-6, yaitu bagaimana sih cara mengatasi defisit anggaran. Yang pertama itu adalah dengan meningkatkan pajak, yaitu pemerintah itu dapat mengoptimalkan pemungutan dan memperluas basis wajib pajak. Lalu yang kedua itu adalah dengan melakukan pinjaman, yaitu dengan menerbitkan obligasi negara atau mencari utang atau pinjaman. Lalu yang ketiga adalah pemerintah itu harus memastikan bahwa pendapatan itu dikurangi belanja tetap mampu menutupi pokok dan bunga utang agar keuangan tetap sehat. Oke, kita masuk ke slide ke-7, yaitu pengaturan anggaran dan kebijakan fiskal khususnya di masa Islam. Nah, ekonomi Islam itu mempunyai cara unik tuh untuk menjaga stabilitas pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama itu Rasulullah itu selalu mengoptimalkan anggaran secara proporsional agar tetap seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Lalu yang kedua adalah menggunakan strategi yang kreatif seperti meminjam peralatan atau mencari bantuan sukarela tanpa membebani kas negara secara berlebihan. Selain itu, adapun kebijakan pemberian insentif bagi mu'alaf juga dilakukan untuk penguatan ekonomi umat secara berkelanjutan.
masuk ke slide ke-8 yaitu bagian E, efektivitas kebijakan fiskal atau kurva ISLM. Nah, kita itu dapat mengukur tuh efektivitas kebijakan fiskal itu melalui kurva ISLM. Nah, kebijakan fiskal di sini tuh terbagi menjadi dua, yaitu fiskal kuat dan fiskal lemah. Nah, fiskal kuat itu terjadi apabila kebijakan itu dikatakan efektif jika output ekonomi bertambah banyak meskipun dampak ke suku bunga hanya sedikit. Lalu untuk fiskal lemah itu dianggap kurang efektif jika stimulasi ekonomi hanya meningkat output dalam jumlah sedikit. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bab 11 ekonomi makro Islam mengenai pemerintah sebagai segala ibu pasar. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu pemerintah itu memiliki peran yang besar sebagai penyedia barang publik dan aktor distribusi keadilan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat menonton. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Bye.